Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum fi ahsani taqwim wa hadana ila siratil mustaqim sa'adatan wa salamatan fid din wa akhiruna fi jannatin na'im. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul qail ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Pak Mujahid dalil niku kabeh pun damel ngoten mbok liyane mawon. Dalilnya sama, memandangnya sudut dari mana, cari yang belum pernah disentuh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum beres pun. Panjenengan butuh nopo? Awak sehat, duit akeh, rumah tangga bahagia, anak soleh solihah. Gak usah amin. Terus janji Allah ini. Ini janji Allah. Ini yang jarang kita sadari. La'allakum tattaqun. Kunci hidup itu takwa. Pun nek takwa sing gerakaken Allah, bukan manusia. Mangke kula terangaken. Rono Ramadan iki jatah kula mek sepisan. Buyare jam 09.00. Sanggup? Ayo. Lebih banyak saya sampaikan ilmu, saya lebih merasa berbangga di hadapan Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Ayatnya jelas. Cuma jarang orang menyentuh ke sana. Karena rata-rata diterjemahkan secara syariat. Panjenengan nek hidup megang agama sebatas di ilmu syariat, ya gak iso munggah derajat. Nang swarga soro ditimbang dhisik. Lho nek ditimbang wis jelas akeh eleke timbang apike. Awak ketok nerakane. Niku nek syariat, Pak. Tapi nek hakikat materi wong 100 mlebu swarga. Coba tengok-tengok sugih. Gak usah kuliah pinter. Nah, bisa mulai. Wah, nopo mungkin yai? Ini mustahil. Justru itu yang dicari. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadanil qail wallahi ma'al abdi ma dzannabi. Niki mboten syariat nih. Hak kuncine di ati. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Salatan syarifu biya makilah kama sarrafa karrama Ibrahim khalilah wa sallama tasliman katsir amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, wa karramna bani Adam. Coba aku muliakan manusia anak turun Adam. Ini aja kadang-kadang kita nggak tanggap. Allah sudah kayak begitu baiknya, kita nggak tanggap. Nah, bagaimana Allah akan memberikan kebaikan pada diri kita? Tanggap saja enggak. Ono anak diapiki wong tua, dibelani mati-matian, golekno rezeki jongkir walik, patuto sirah dekek disor, sikil dekek dukur. Lah kok anak pecicilan sak karepe dhewe. Wong tua ngeten iki seneng apa senep? Jane yo pinter jane.
senep. Nah nek senep lama-lama cekeh. Nek cekeh kati gobres. Allah lebih dari itu, karena Allah sangat super sensitif. Banyak orang yang hancur hidupnya dihancurkan oleh omongannya sendiri. Dungotok, kanyambut gawe, mangan tasbih lah, penghinaan besar nih. Hati-hati Pak, hati-hati. Ucapan yang kita katakan merupakan gelembung, radiasi gelombang yang akan menentukan nasib panjenengan piyambak. Maka kita menghadap kepada Allah wajib mengucap gelombang-gelombang positif. Ayat Al-Quran dibaca, utamanya inti namanya Fatihah di dalamnya. Ini merubah nasib panjenengan. Kata-kata Pak, sholat di batin tidak sah, harus mengucap. Maka bentuk ucapan baik di sholat atau di luar sholat sangat berpengaruh dalam kehidupan. Ojo sembarangan ngomong. Banyak orang hancur karena dihancurkan omongannya sendiri. Mulai hati-hati. Untuk menuju ke derajat takwa begitu susahnya Pak. Hai orang mukmin, lakukan puasa seperti yang pernah aku perintahkan umat sebelum kalian. Lihat itu. Derajat semuanya itu karena faktor puasa. Supaya kamu seperti itu, la'allakum, supaya kamu masuk di kelas derajat orang yang takwa. Siapa orang yang takwa? Orang yang takwa dimonitor terus oleh Allah. Perilakunya, ucapannya, pandangannya, pikirannya, programnya, semua diatur dengan gerakan Allah. Bukan manusia itu yang menggerakkan. Contoh kecil, imam kita barusan baca ayat Al-Quran, kesanggok, dek, memori disentuh oleh Allah. Saya pun pernah seperti itu, ngimami Jumatan di Masjid Jami' Ismail Bedali, masjid pinggir jalan. Surat yang saya baca pendek, Wadduha, alam yajidka, tek, hilang memori. Yang ingatkan banyak, dengan banyaknya yang ingatkan jadi tambah bingung pikiran saya. Coba satu yang ingatkan, mungkin karena ini banyak, semua pada ngomong, ya semuanya hafal sih ya, malah jadi tidak masuk. Maka saya pun tadi di depan, saya juga diem. Saya khawatir semuanya pada ngomong, yang belakang dengan suara keras satu, baru menyentuh beliau. Ini diberhentikan oleh Allah. Beliau hafal, dan sering beliau pakai. Di dalam sholat biasa di rumah, sering beliau pakai. Ngaku atau tidak ngaku, harus ngaku. Gini apa betul? Hafal. Tapi saat itu diberhentikan, plek, gak bisa berbuat apa-apa. Saya ulang, alam yajidka, tek, hilang. Alam yajidka, tek, hilang. Oper surat yang lain. Saya ngimami Jumatan juga. Hal seperti itu wajar, biasa, lumrah. Gak usah malu, gak usah bingung. Itulah kehidupan. Lah kalau begitu gerak perilaku kita, mungkinkah digerakkan Allah atau digerakkan kita sendiri? Bisa jadi digerakkan oleh nafsu kita sendiri, bisa jadi digerakkan oleh Allah. Nah yang kita minta digerakkan oleh Allah. Bagaimana cara? Dekatkan dirimu kepada Allah, supaya ada duduk di kelas orang takwa. Orang takwa semuanya digerakkan oleh Allah, bukan oleh nafsu manusia itu sendiri. Maka setiap langkah selalu tepat. Dengan puasa Ramadan seperti ini Pak,
Full fasilitas. Untuk masuk di jenjang takwa tidak gampang, Pak. Tidak gampang. Satu, harus duduk di derajat orang fitrah. Apa itu fitrah? Suci dari aib, dosa dan noda. Apa itu? Faktor dosa. Ya sudah, istighfar saja. Tidak segampang itu. Orang istighfar pun di masyarakat umum kalau kita tanya, kamu kenapa istighfar? Ya tobat, Pak Kiai. Tobat apaan? Ya dosa kita kan banyak. Kadang sholat enggak, kadang bohongin orang, kadang nipu, kadang janji enggak tepat. Itu kan dosa. Selain itu tidak ada dosa apa lagi. Ya dosa itu pelanggaran. Pelanggaran yang mana? Malam-malam setelah kita bertahajud, apalagi malam 17 sewengi gak turu, begitu jam 3:15 nunggu subuh kok ngantuk gak kena ditahan, wis tak turu dilu setengah jam nggak tangi, seliut 9:30 ngelilir. Ngeleler 9:30. Lah terus subuhnya gimana? Subuhnya ya sudah. Karena ini ketiduran dan tidak sengaja, ya sudah 9:30 sembahyang subuh. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati kawanan lillahi ta'ala. Tuh kawanan itu ya. Secara hukum syariat sah, Pak, karena ketiduran diampunkan Allah, tidak perlu dikodok, sholatnya subuh biasa, tidak usah kodokan, sah. Itu syariat. Tapi Allah tidak suka seperti ini. Hukum syariat mengatakan diampunkan, ma'fu anhu. Praktek kenyataannya, lihat Nabi Adam makan buah kuldi. Dan kenapa kamu makan? Padahal aku bilang sama kamu jangan mendekat pohon, malah kamu makan. Ya Allah, saya lupa, tenggelam dengan bujukan iblis syaitan yang terkutuk. Maka itu disunahkan kita di saat sholat itu berdoa. Ya paling tidak gunakan surat Al-Mu'minun 97-98. Wakul a'udzubika rabbi min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Beliaunya kan baca itu tadi Mu'minun 97-98. Ya Allah, aku berlindung dari godaan iblis syaitan yang terkutuk. Godaan yang mana? Yang sudah berjalan di memori kita. Di saat kita sholat muncul. Pernah enggak Bapak seperti itu? Bendino tak jawab bisik, kesuwen ngenteni jawaban. Bendino apa maneh kate riyo muncul. Ini yang lampu. Wa'udzubika rabbi ayahdurun. Saya berlindung padamu atas datangnya iblis. Mendadak iblis datang digoda, buyar. Jangan mujahid Pak, digoda iblis, nyenyek. Jamaah Masjid Nur, walah nyunyut. Ada menggelundung. Coba. Bisa jadi beliau tadi berhenti suratnya tergoda oleh iblis. Pikiran gelambiar, bisa jadi. Bisa jadi hilang begitu saja. Memang Allah menghendaki seperti itu. Banyak kemungkinan terjadi. Oh, kalau begitu hidup itu mulus atau tidak, perlu kita berlindung dengan energi kekuatan Tuhan agar kita digerakkan ke arah yang positif. Betul, itu yang kita mohon. Maka Allah janjikan, wa may yattaqillah, siapa yang bisa duduk derajat takwa, yaj'allahu makhrajan. Allah yang bergerak, bukan manusia yang berikhtiar.
Saya ceramah begitu di Surabaya. Selesai ceramah didatangin orang. Pak Kiai tadi ceramahnya menyentuh hati, ada satu yang kurang pas menurut saya. Apa mas? Orang takwa Tuhan yang bergerak, kita tidak perlu ikhtiar. Tuh kan kita diperintahkan ikhtiar ya. Kok tidak perlu ikhtiar? Ya mana mungkin segala sesuatu bisa beres tanpa kita usahakan. Wong takon ngene iki malah ketok gobloke. Kelihatan bodohnya. Berarti dia menguasai cuman di syariat. Ini Allah yang katakan, wa may yattaqilla, siapa takwa yaj'allahu makhrajan. Yaj'al, yang yaj'al siapa? Allah. Allah yang bergerak. Maka orang takwa jaminan surga dunia, surga akhirat, karena Allah yang bergerak. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dolan wa wajadaka ailan. Gila pangeran kabeh sing bergerak. Kau saksikan Muhammad itu yatim, diatur oleh Allah. Dia dalam kondisi kebingungan, Allah yang ngatur memberikan hidayah. Dalam kondisi melarat, Allah yang ngatur dia jadi orang kaya. Allah yang ngatur, bukan Muhammad yang berusaha. Lah terus gimana caranya kalau Allah yang ngatur? Muhammad digerakkan dengan energinya Allah. Melarat dikayakan. Lah piye carane? Allah bergerak. Skenario oleh Allah. Khadijah mengalami susah karena pegawainya korupsi kabeh. Jerakane mumet. Sing dadekno serentak pegawainya korupsi kabeh iki sapa? Allah mengatur dia korupsi supaya engko ditokno karo Khadijah. Setelah korupsi keluarkan. Ki sing ngatur Allah. Wis skenario ya Allah. Khadijah pun juga begitu. Dikerentekan batinnya, ngapain kamu nginguk pegawai nggak jujur, buang saja cari yang lain. Oke, dilakukan. Tindakan ini sudah dimonitor oleh Allah dengan staf malaikatnya. Khadijah butuh pegawai, datanglah seseorang, bujurakan, pegawainya tidak ada semua. Lapa ndak butuh pegawai? Ya butuh lah, tapi ini korupsi semua. Begini-begini ini udah diatur oleh Allah, di skenario dengan staf malaikatnya. Oh, paling bagus cari orang yang jujur. Kendati pun tidak berpengalaman, nanti dididik, itu akan betul. Nah kalau begitu Khadijah, kebetulan saya punya kenalan, namanya Muhammad. Orangnya jujur betul. Dites saja, coba. Betul, betul. Coba kalau bisa dikasih tahu suruh ke sini. Oh bisa. Muhammad didatangi orang ini, diajak ke Khadijah. Polos, orang polos. Kamu bekerja di mana? Saya ngembalakan kambing. Rumahmu di mana? Di sana. Bapakmu siapa? Saya belum lahir, bapak saya sudah meninggal. Ibumu? Saya usia 6 tahun, ibu saya meninggal. Loh, jadi kamu anak yatim? Iya. Mau kamu bekerja dengan saya? Mau. Kalau gitu saya titipi dagangan, jualkan ya. Ya, ke negeri Sam sana. Ini harganya sekian, 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 sekian. Dah, kamu catat. Saya tidak bisa nulis. Saya juga tidak bisa baca.
Niki nek jerakan nampa pegawe ngene iki ditampa apa gak ditampa? Maca gak iso nulis gak iso lah kaya apa? Ditampa mbek Khadijah. Ini skenario Allah kabeh iki. Nek cara akal nggak mungkin dia akan terima. Oh, pegawai nggak bisa nulis, nggak bisa baca gimana? Berangkat berdagang. Siapa yang ngasih petunjuk ini? Orang yang datang ini? Ini malaikat Pak, diperintah oleh Allah untuk menskenario perjalanan ini supaya sukses. Begitu sampai di pasaran, dagang dibeber, ditakoni pembeli, mana ismat? Muhammad. Kamu di sama hati Muhammad. Asr rial. Muhammad, ini berapa harganya? Ini dari juragan saya 10 real. Duh, lalu dijual berapa? Terserah bapak. Ini dari juragan saya 10 rial. Lalu terus dikasihkan saya harga berapa? Terserah bapak. Orang ini mikir, ini anak kok polos amat ya, kasihan. Yang membuat dia muncul rasa kasihan itu siapa? Mestinya bayar 10 rial, bayar 100. Mestinya harga 5 rial dibayar 20. Duit dikumpul, dagangan habis, duit bawa pulang, serahkan semuanya sama Khadijah. Ini uangnya. Tidak kamu hitung? Saya tidak bisa ngitung. Lolah kamu gimana caramu dagang? Nyatanya habis. Dihitung Khadijah. Loh, lah ini muncul uang segini banyak. Dari mana? Ya orang-orang bayar saya kumpulkan. Saking jujur Pak. Dari saking jujurnya tertarik untuk selalu dipegang ini sebagai pegawai. Di saat berdialog, pancaran-pancaran remajanya Muhammad bersinar. Khadijah seorang wanita, delok arek panang ganteng, mulai kemerengseng. Lah sing kemerengseng no iki sapa? Ayo. Akhirnya apa terjadi? Mau kamu saya jadikan suamiku? Ya maulah. Singkat cerita, gue nek kesuwen selok jam 09 Muhammad menjadi suaminya Khadijah. Sing kesuwur juragan duduk Khadijah tadi Muhammad. Teko arek melarat tadi wong sugih. Yang menskenario siapa ini? Ya ja'allahu makhrajan. Jangan sombong, itu karena ikhtiar saya kebetulan kulaan di sana, saya kamu digerakkan oleh Allah supaya kamu mendapatkan keuntungan. Itu Allah yang menggerakkan. Sadar enggak? Begini Allah kalau ngatur. Maka orang-orang yang kasar tingkat para aulia, skenario Allah belum terwujud, aulia sudah bisa membaca. Oh iki bakal ini. Tahu Pak, karena derajat orang yang takwa. Lo kok tahu? Indranya bukan indra fisik, tapi indranya indra roh alias batin. Mulane wali-wali niku sok ngomong nyeleneh. Kiai Hamid Pasuruan terkenal seorang aulia. Ketemu kancani sak pondok. Jenenge Kiai Buadi, Kiai Abu Hadi, jelukane Kiai Nur Hadi. Bawa anak cilik ketemu Kiai Hamid. Ya Nur Hadi, mana? Ya Abu Hadi, napa ya Hamid? Sinten iki? Ada waladi. Niki anak kula. Oh senes. Niki mriku. Nek mriku, itu ndio. Kiai niki, kiai. Lho, pun didongaken ndek mriku ya Hamid. Iki kersane tengah omah niki, ngen melanjutaken kok mboten.
Niki teng kidul mriku sampean teng kulon. Sinten arek cilik? Kula, Pak. Niku apa kula? Anak mungkin di Malang tadi kia. Kon kok di Mekah? Apa saya hidupnya di Mekah dan meninggal di Mekah? Loh kok tahu ya Hamid? Pandangan matanya bukan mata yang dohir ini Pak, tapi mata batin. Bahasa Arab mata yang dohir namanya nadhiroh, bahasa batin mata hati namanya basiroh. Mulane Isra Mi'raj di dalam ujung akhir surat Isra 1, innahu huwas samiul basir. Basir ini pandangan mata batin, mata hati. Ditutup gak iso, tutupan bek tetep ketok, tapi to sing ditutup ya bijak gak ketok. Ini kelas-kelas orang yang takwa. Kedukuran Pak, bisa difaham, sebab ini sudah tasawuf tinggi, masuk ke marifat. Roto-roto jenengan ngaji ming syariat utek-uteki kuai. Saudara-saudara, tanda ahli surga 91 imamun adilun. Kau sakon bakas dul kucing wis hafal. Saya iki opo carane awak iki wis tuwa, selamat, ibadah kacar-kacir akeh dosane tapi mlebu swarga. Niku sing digoleki. Lho sing ngaji sambil lemah kuburan kabeh. Sing ngomongi potongan maesan misal. Tinggal berapa saat panjenengan? Dilungkas mujahid biar nek ceramah di kene wonge bali wis. Kita tinggal berapa usia? Persiapkan diri kita. Wis to blunat to biyen gak masalah. Titik akhir dengan husnul khotimah. Menyentuh perasaan Allah, surga. Mateni wong 100 mlebu swarga ya. Ngombeni asu, gara-gara ngombeni asu mlebu swarga. Lah apa ada ditimbang? Tidak. Kenapa? Karena dia dapat rahmat, menyentuh perasaan Tuhan. Nah ini bulan Ramadan, bulan rahmat Pak. Bulan rahmat. Kejar ini. Tinggal berapa hari? Saniki Rebo, Kemis, Jumat, kari rong dino. Nek melok Sabtu, nek melok Jumat, kari sedino. Menika. Ini pun juga perlu diterangkan. Ono sing Jumat, ono sing Sabtu. Lah kene apa? Lah saiki sing Jumat riyo. Lah sing melok Sabtu, Jumat sing poso. Lho padahal 1 Syawal, poso 1 Syawal kan haram. Lah iki terus apa hukume? Nah, wis perlu diterangno napa mboten? Wah kabeh perlu jam 11 buyare. Pun niki kalau disikaken pun. Hari raya insya Allah ana sing melok Jumat, ana sing melok Sabtu. Sekarang kita kembali kepada hukum. Perintah untuk menentukan puasa atau hari raya itu dengan cara ar-ru'yah. Ru'yah itu apa artinya? Delok. Dalam perintah hadis Rasul, Nabi Dawud alaikum birru'yah, hendaklah kamu melihat. Kalau melihat itu banyak faktor X yang sulit, mungkin mendung, peralatannya rusak, dan seterusnya. Alaikum bil hisab, hitungan itu setelahnya kita melihat. Kalau melihat nggak kelihatan itu kan ngono ngitung iki tahap yang kedua setelah melihat. Ojo ngitung dhisik terus kait delok, namanya membalikkan hukum, tidak boleh. Yang kedua, ketentuan aturan agama, dalil sadar nakli, ojo diakal-akal.
Nek wis nasi ngono ya wis ngono. Ojo kon utak-utik. Ndelok dhisik, gak iso didelok hitungan. Ana dulur sing ngitung dhisik, kadek ndelok. Berarti sudah menyalahi aturan hukum. Wis, Yai, di Mekah niku Jumat Yai. Lho nek ngono bener sing Jumat niku Yai. Mboten bener sing Sabtu. Wong Mekah niku Jumat. Tidak ada dalil hukum yang kita ditentukan oleh Mekah. Satu. Yang kedua, ojo jarak kene Mekah tidak selisih 1 hari. Podo Indonesia nih bisa selisih 1 hari. Contoh, orang Muslim yang ada di daerah Ambon melihat bulan, ternyata kelihatan. Loh, lah ini sekian derajat dia muncul. Nah, berarti besok harus hari raya. Besok 1 Syawal. Medan delok. Loh, gak ketok. Daerah Padang gak ketok. Makassar gak ketok. Ketentuan iki masalah ketok. Lu nek ngono di Ambon krono ketok wajib riyaya. Sing Aceh Makassar gak ketok, belum terkena wajiban riyaya. Lho nek ngono riyayane sejik, sing gak ketok meneh, sing ketok saiki. Iki se Ambon karo Makassar. Pada Indonesia dekat cuman berapa kilo? Sudah beda, selisih 1 hari, cuma segini. Jangan dibilang sini Mekah. Ini jarak segini aja udah selisih sehari karena faktor melihat. Jadi itu bukan standar, wajar. Mekah ketok ya saat itu poso. Dan kene gak ketok, yang konten ono. Bareng wis mubeng katene saubengan Indonesia ndelok ketok. Lah saiki riyane Mekah wis wingi mergo ketok dhisik. Wajar gitu. Dan begini ini tidak diterangkan, termasuk di Masjid Nur. Kalau kena lah Mekah saiki ya gak bener rek meneh. Ya mestine saiki. Kalau sing iso jawab mek tola-tole tok. Sebab gak tau ono sing nerangno. Nah saiki tak terangno. Maka besok pemerintah, kesepakatan ulama sa-Indonesia, bahkan aturan sak dunia, karena Nabi katakan alaikum birah, delok dulu. Kalau didelok jelas ketok ya sudah, gak usah dihitung-hitung. Ada orang yang ahli matematik, nggak perlu lihat itu, sudah bisa dihitung. Kendati pun sesuatu belum terjadi sudah bisa dihitung. Lah kalau hitungan ada benar, kenapa selisih dengan matahari, dengan bulan? Mestinya sama. Lah kenapa selisih? Dari situ saja sudah kelihatan. Wes. Dalil nakli tidak bisa diutak-atik oleh akli. Dalil ada dalil nakli, nas tidak boleh diutak-atik. Ada dalil yang bisa diutak-atik, namanya dalil akli. Sing tidak bisa nakli. Contoh, sikil ditilat asu, najis tak? Najis tak? Caranya bersihkan, basuh 7 kali, 1 dengan pasir, katakanlah begitu. Niku lak biyen Yai, dereng enten deterjen. Dasar niki deterjen sekali pun bersih, gak repot-repot. Lebih bersih daripada dengan 7 kali 1 pakai pasir. Nggih napa mboten? Nggih. Nek ngono wis gak perlu basuh 7 kali dengan pasir. Cukup deterjen sekali selesai. Bisa dirubah menjadi begitu.
Tidak bisa. Ini reka-reka akal manusia. Jangan merubah hukum yang sudah dipastikan oleh Allah. Wong wedok bisa karo sing lanang, wa ima urip wa ima mati. Sing putri mau nikah lagi, boleh silakan, tapi nunggu iddah sekian hari, sekian bulan. Lho apa? Lho atur agama ngono. Ya aturan iki apa sebabnya? Ya soalnya dikhawatirkan kalau dia ngandut ada benih suami yang lama, terus kalau dia nikah laku ketumpuan benih yang baru. Ini nggak bener. Ini biar jelas dulu lah, karena bobot, setelah bobot silakan melahirkan, silakan kawin. Oh, jadi iddah itu perlu gawe nentukan bobot atau tidak. Iya. Lah lho repot-repot sak menit dina sak mono wulan. Ketinggalan zaman. Nang apotek juga stik. Pira sih regane stik murah? Tangi turu yuwono wis. Berubah berarti bobot. Enggak berubah berarti gak bobot. Selesai. Lah jelas gak bobot, nikah maneh. Lah wis kan benih. Bisa hukum dirubah seperti itu? Tidak bisa. Ini hukum nakli, cok di utak-atik. Sama alaikum birru'yah, hukum nakli jangan di utak-atik. Standarnya melihat ya harus melihat. Kalau kesulitan baru hitung. Tidak boleh hitung dulu baru melihat. Makanya pemerintah pun juga memutuskan untuk melihat dulu. Karena jumhur ulama kesepakatan umat sejagat pun juga begitu. Dah. Puasa ini tempat timing waktu yang menjadikan penjenengan terangkat derajat la'allakum tattaqun. Kenapa? Kebagusan sekali dilakukan dalam Ramadan, pahalanya 1000 kali lipatkan oleh Allah. Saya dapat jatah sekali kuliah subuh di Masjid An-Nur dalam Ramadan, sama dengan saya ceramah di masjid ini 1000 kali. Ganjarane amplope tetep. Lo perlu tak terangno. Nek amplope ping 1000 tak miri dodol genteng. Pecah. Di 1000 kali lipatkan. Coba. Sudah begitu di dalamnya diturunkan energi radiasi Tuhan yang maksimal top. Apa itu? Quran. Quran itu radiasi Allah, Pak. Penjenengan buka, tirukan, baca. Gelombang yang penjenengan keluarkan itu radiasi Tuhan. Itu akan membuat orang mendapatkan rahmat. Apa itu rahmat? Rahmat itu ya ijabah. Rahmat itu kabuli apa sing dibutuhna menungso. Loro paras, melarat sugih, rumah berantakan jadi bagus, anak soleh solehah, nih rahmat. Mulane ono wong sumpek donga nih jaluk rahmat, maju hancur mundur hancur, nangis nang pangeran. Kati nanti, maju hancur mundur hancur, kati nanti, nangis. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina. Sumpek ngatasi masalah kaiso. Nyambut gawe jungkir walik bondo tambah entek utang pating telecek, gak nyambut gawe tambah gak nyekel duit, maju hancur mundur hancur. Mau kemana? Ayo, mau kemana? Hah? Bingung? Njaluk rahmat. Pangeran sing ngekeki dalan. Kei dalan yo apa? Lah ngene, lha iku lak utakmu. Sing garai gadhok utakmu, sebab utakmu bodoh. Pangeran gak kelawan-lawan. Sapa iki? Ashabul Kahfi. Arek pitu kate dipateni raja, krungu minggat. Raja gak ngerti nek minggat. Oleh 3 dina kae diuber-uber. Percuma, wis wado, wis nanti arek karo. Kuala yang glibek gak ketemu, ternyata sengitan jerone gua. Nah, nang jero gua katanya metu gak wani raja glibek terus. Sewulan 2 bulan setahun bulan terus diglibek. Ana jero gua metu gak wani kecekel raja mati. Ana jero gua terus gak mangan gak ngombe mati.
mati. Lah terus ya apa? Ayo kelompok wong sak jagat jak musyawarah tetep ndak akan bisa mengatasi. Nangis nang Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah. Gusti, kula nyuwun tetesan kawelasan panjenengan Gusti. Lek kula rika daya kaya ngeten iki kula bertahan nek kula nyembah teng panjenengan, dipaksa kula nyembah berhala kula mboten purun. Kula tetep nyembah panjenengan. Mbok kula nyuwun kawelasan to Gusti, kula kaya ngeten iki tos ajeng tos pundi Gusti. Jibril diceluk. Bril. Soalnya Jibril ngantuk ae. Ngantuk ae. Wonten dawuh Gusti. Kalau arep itu ana jero guwa metu kecekel raja mati ana jero gak mangan gak ngombe mati. Wis nang selesekno. Beres Gusti. Parani malaikat dikusuk bathuke situk-situk turu. Ci enake pangeran. Arep itu diturokno. Sing jenenge turu gak butuh mangan, gak butuh ngombe. Nen dia ana wong turu kecap-kecapne gak wedhus. Oh wis diturokno wis. Raja glibek tahun 2 gak masalah wis, glibeken sak kuatmu iki diturokno kok. Wong turu gak butuh ngelak, butuh luwe. Wong turu iku ya wis turu. Ya ngorok wis. Isa ana jemblem ya tetep ngorok. Ya napa nek ngono. Turokno. Sampai raja jengkel. Setahun kegolek isih gak metu-metu matek iki wong-wonge. Wis jangka matek wis. Muli nang kerajaan raja tuwek matek ganti tuwek matek ganti sampai berjalan 309 tahun berubah raja ni mlebu Islam, rakyat Islam kabeh. Jibril terus diceluk maneh mbek Gusti Allah. Cuma nyeluk sing nomor loro gak tapek banter. Mergo wis melek kabeh. Bril wonten dawuh ngono. Nek gak ngono ngantuk kabeh. Wong aku ceramah tak ewangi keringetan dadak liyer. Tak pikir saking khusuke ngrungokno. Lah kok dowe. Bareng wis Islam kabeh, Jibril kusukan maneh cek tangi nggih Gusti. Kusuk tangi dikelompokno padha Islami. Piro suwene turu? 309 tahun. Mustahil wujud, gak masuk akal, bukti, gak ilmiah, kenyataan. Sadar dulur, otak itu masih bodoh, belum bisa menyelesaikan hidup. Sana. 309 tahun gak mangan gak ngombe ndek ndi ana wong urip. Kalau Allah berkehendak, kalau Allah sudah bergerak, tidak ada cerita mustahil dalam hidup. Yakin ini. Aku diponis mati aku sih urip kok. 2008 meninggal. Sekarang 2023. Kok sih urip? Karena saya yakin sugesti positif. Ndak, saya hidup. Cuman itu, gak ikhtiar macam-macam. Sing munis niku seorang ahli medis jantung, Prof Munawar, ketua tim kedokteran presiden. Gak main-main dari analisis medis, EKG, MRI dan sebagainya. Pengalaman jantung gini cuma 7 tahun ke depan. Waktu 2001 berarti 2008 out. Sekarang 2023 masih diundang Masjid An-Nur. Sing gaining getaki Jibril itu. Sugesti di Ramadan ini Al-Quran radiasi Tuhan, dibaca saja kita dapat gelombangnya rahmat Pak. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Nek awakmu diwacakno Al-Quran, kupingmu pasangan, gelombang biar masuk ke hati, kamu akan dapat rahmat. Wujudnya rahmat apa? Dimudahkan langkahmu. Mungkin besok lusa dirimu tidak merasa bahwa itu rahmat dari Allah. Anane kon dawa umure mesti nih jatahe kon kudu sepur mati. Sekarang diselamatkan Allah, kamu tidak merasa itu rahmat karena kau dengar Al-Quran. Contoh-contoh seperti itu. Ini contoh orang yang takwa. Satu cara untuk masuk ke sana tidak gampang. Ramadan diberikan pintu terbuka.
untuk masuk derajat orang yang takwa. Yang terakhir Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, lebih bagus daripada seumur urip. Sekali mentu tak beres kabeh. Coba bicaki Rasulullah di dalam Lailatul Qadar, wis gak usah ndonga macam-macam. Allahumma innaka affun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ono sing takon, "Yai, kula Lailatul Qadar kajeng njaluk rezeki kathah, anak kula saleh-salehah, rumah tangga macam-macam." Oh, nek pangeran nuruti iku malaikat ngelu. Winginane iku malaikat Jibril tuku bodrek di Indomaret kon. Ya mikirno menungso kaya kon ngene iki. Lailatul Qadar oh ya Allah, ya Allah, sing kono ya Allah, mumet malaikat. Mulane Gusti Allah niku ngekeki tuntunan Nabi Muhammad cukup Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Apa maksudnya? Gusti panjenengan zat ingkang paring pangapunten tur paling mulya. Remen paring pangapunten dhateng kawula. Fa'fu anna, ampunkan kami. Lho kok njaluk ampunkan, kok njaluk rezeki. Anane awakmu njaluk ngapura supaya awakmu dadi wong fitrah, suci. Nek wong suci iku cedhek karo Allah. Nek cedhek Allah botomu apa gak usah ngomong, Gusti Allah wis ngerti. Nek jamaah Masjid Nur iku senengane dhuwit, iku ngerti. Gak usah ya Allah njaluk rezeki, gak usah. Potongane wis ketok, potongan. Senengane dhuwit termasuk sing teko iki lho. Ya Allah, ngaji niku seneng dulur. Wong gak seneng ngaji ku strip. Masya Allah. Lah ngaji dikai ilmu lho gak seneng opo. Pondit nih. Ampun. Masya Allah. Sita jam 09.00. Pramila mangke dalu niki kan malam terakhir, malam 29 nggih. Genjot dengan kalimat Allahumma innaka afuwun karim, lesane maca ngoten pikirane. Mugi dadosaken tiyang fitrah Gusti kula kersane cedhek teng panjenengan. Nek cedhek panjenengan napa sing dadi unek-unek ati kula? Sedaya panjenengan pirsa tur panjenengan ijabahi. Terus Allah innaka afuwun karim, lesane ngoten pikirane sesuai sing kula omong tadi itu. Just semua akan berjalan. S2 ngapunten kadang rezeki gak usah digoleki, teko dhewe. Nalar otak ndak nyambung, Pak. Nalar otak ndak nyambung. Nggih. Otak ndak akan nyambung. Wong menehi dhuwit lumrah, nggih. Nggih. Wong janji transfer nomor rekeningmu piro, lumrah, nggih. Iki ngirim duit nang rekening wongi gak ngerti nomor rekening tapi masuk. Sing dikirimi sampai bingung, sapa iki sing kirimi? Kok ro nomor rekeningku? Teko sapa? Lacak di bank, etika bank tidak boleh membuka itu. Wane loh. Wane. Wanean mana? Montor iku apik ya. Ya apik, Al-Fatihah. Wis Fatihah. Dikaino padahal wek Cina nggak mungkin kan bukan Islam. Nek pangeran bergerak ojo Cina semut walang kecoa pangeran perintah jalan. Ya apa sombongi Raja Namrud, lapor Jibril, Gusti menungso sombong sapa? Namrud. Alah perintahan lamuk kan mlebu nang utake. Ya, lamuk perintah tembus nang utak sampai sekian puluh tahun, mati gak mati, urip gak urip karena mengadab sombongnya ini. Ayo sumbung nek wis ngene. Lamuk perintah mlebu utak. Lamuke gadik bantah. Lah yo napa carane? Tapuk. Adik bantah langsung tembus nang utak. Dokter sapa iso ngatasi? Dikerahkan tenaga medisnya raja, duit sok globok gak waras-waras sampai mati karena faktor kesombongan.
Mulane ojo sampai sombong dadi kiai dume pinter ngomong wis dicik terus sae iku bahaya iku. Bahaya. Ya nek lamu kon mlebu cowak kon mlebu ngono ya mugi-mugi manfaat. Keranten kula pun boten saged sowan ngriki, bukan berarti mati boten. Catai wis ka ono. Nderekaken sugeng siam, sugeng riyatin mila itinal faizin, mohon maaf lahir batin kula boten saged sowan dhateng panjenengan setunggal-setunggal. Lah panjenengan tak enteni nang omah ya gak tau ono sing teko. Dadi aku dhewe ya alhamdulillah gak entek-enteki jajan. Mugi-mugi manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik. Rabbana taqabbalna ala hajatana bi fadilati wa bi wa bi nasrmat. Innaka ala kulli syai'in qadir. Anta nas'al bi haqqi qaulika. Fa inni qarib, fa inni qarib, fa inni qarib. Ya Allah, ya Allah. Ij'alna al-qurbah ya Allah ilaika mustajaban ila hajatina ya Allah sa'adana wa salamah fid dini bi husnul khatimah innaka ala kulli syai'in qadir rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah sallallahu ala muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Al-Fatihah. La taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.